Shalom. Walaupun di luar hujan, biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan sampai kepada Yesus.
ketika dunia meninggalkan kami, namun tidak demikian Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengerti dalam segala beban kehidupan kami. Engkau selalu menolong di dalam hidup kami. Engkau selalu setia untuk menemani kami ya Tuhan, sehingga sampai hari ini kami ada. Itu semua oleh karena kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini pengenalan kami akan Tuhan akan semakin nyata, dan kehidupan rohani kami semakin ditingkatkan oleh Tuhan. Dan biarlah kesetiaan Tuhan itu juga nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan berkat Tuhan, sehingga setiap jemaat yang hadir pada saat ini tidak ada satupun yang terlewatkan atas jamaah tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan leader singer pemain musik untuk LCD, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berurangi, mari Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap pelayanan ini boleh menjadi berkat dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan yang berebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kita gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita sampaikan waktu segala beban kita, waktu permasalahan kita, beban kita, sampaikan pada Tuhan, karena Tuhan lebih mengetahui isi hati kita. Dan Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doa kita, karena Tuhan mampu melimpahkan segala berkat dan juga kasih karunia-Nya. Mari bersama-sama kita pujikan, Aku diberkati. Sesuatu
melimpah, karena kasih Allah tiada berkesudahan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan juga pikiran kita, dan kita pujikan berkenan bagimu.
kepada Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Satu kesempatan yang indah Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh Yesus, kami serahkan pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah senantiasa, oh Tuhan, menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Bentuk hati kami seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu. Oh Tuhan, mari urapi dengan hikmat-Mu Tuhan. Dan apa yang disampaikan kepada hamba-Mu Tuhan, itu berasal dari Engkau Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, boleh kami terima Tuhan. Boleh oh Tuhan senantiasa hidup kami boleh dibentuk oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk setia mendengarkan firman. Boleh kami lakukan oh Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jika ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua diberi berkat, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sidang jemaat, Bapak Pendeta Cornelius bersama istri yang sudah mendukung doa untuk khususnya anak Yohanes, sehingga kemarin sore sudah boleh diizinkan pulang dari rumah sakit dalam keadaan baik. Dan berkat Tuhan sungguh sangat melimpah, banyak hal-hal yang tidak saya pikirkan itu yang disediakan oleh Tuhan. Itu yang terjadi atas kehidupan orang yang berserah pada Tuhan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema kemenangan orang benar. Kita akan membaca di dalam kitab Maleakhi 3, satu pasal, satu perikop ini, ayat 13 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kata kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ingin menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Dua karakter kondisi manusia yang diperkatakan oleh Tuhan. Sebab di dunia ini memang hanya ada dua, baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Orang-orang gegabah atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, di sini kita diberikan satu cermin, diberikan satu tanda peringatan agar hidup kita selalu waspada. Hidup kita selalu menjaga jangan sampai terseret arus di dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya. Diawali dengan kata-kata yang pedas. Ya. Tuhan mengatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Jadi ini yang berbicara Tuhan. Menyebut orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang kurang ajar. Sebab orang fasik itu perkataannya adalah seperti ini. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Satu, apakah untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah? Apa untungnya memelihara kebenaran firman Tuhan? Apa untungnya menjadi orang yang menjaga hidupnya? Dan yang ketiga, dan berjalan dengan pakai kagum di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi inilah yang disebut sebagai orang-orang fasik oleh Tuhan dan yang dikatakan sebagai orang-orang gegabah tadi. Sehingga mengatakan bahwa adalah sia-sia beribadah. Kan banyak orang mengatakan yang penting aku percaya, yang penting aku mengerti. Walaupun aku di rumah, aku mengerti, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku menghormati Tuhan, dan aku hidup benar. Kan banyak kita jumpai orang-orang seperti itu. Yang penting kan hati kita. Kalau saya ajak ngomong gitu, jawabnya yang penting kan hati kita. Tetapi inilah firman Tuhan, bahwa ibadah itu hari-hari pertemuan dengan Tuhan itu sangat penting. Dan bukti orang yang mengasihi Tuhan, bukti orang yang mencintai Tuhan itu hadir di dalam pertemuan ibadah. Karena yang mengadakan ibadah, yang menciptakan hari-hari ibadah, yang menyuruh itu Tuhan. Bukan Musa pada awalnya, tetapi Tuhan. Jadi yang menciptakan hari-hari orang supaya beribadah itu Tuhan. Jadi makanya kalau ada orang yang penting saya di rumah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti harus belajar lagi. Harus banyak belajar lagi supaya yang dikatakan mencintai Tuhan itu berkembang, bertumbuh, dibuktikan dengan datang di setiap ibadah. Puji Tuhan. Lalu tadi dikatakan juga, apa untungnya memelihara? Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ini bentuk apa untungnya? Aku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, apa untungnya? Banyak orang-orang di luar sana mengatakan, buktikan mana kalau Tuhan itu ada. Ya, itu pasti. Dan itulah orang-orang gegabah, itulah orang-orang fasik.
Di saat kita menghadapi ujian, di saat kita menghadapi permasalahan, disitulah sebenarnya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Banyak hal jika Tuhan mengizinkan anak Yohanes mengalami kecelakaan, tetapi dari situlah saya pribadi dengan istri banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak saya pikirkan. Itu menjadi nyata dalam bentuk pertolongan lewat si A, si B, si C, mulai dari pihak sini, pihak rumah sakit, ya. Tanpa saya harus meminta dia menolong, mengatakan saya tolong Pak, saya tolong. Dan kalau tidak Tuhan yang menggerakkan, tidak mungkin. Sehingga hal-hal yang di luar kemampuan saya itu terjadi oleh karena pertolongan yang digerakkan oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Saya dengan istri merasakan seandainya saya harus membayar biaya rumah sakitnya Yohanes itu 20 sampai 25 juta. Karena operasi di daerah telinga sini itu mahal, harus dikerjakan 3 dokter. Pak Eko ini sudah Pak, dokter bedah umum, dokter bedah mulut, dokter tulang. Nah, itu bayar KB mahal. Ternyata pulang tanpa membayar sepeser pun. Dan seharusnya saya tidak tercover oleh itu, karena Yohanes ini dianggap tabrak lari. Tetapi orang rumah sakit itu begitu digerakkan Tuhan, mau mengaku, mau menolong, sehingga bisa terjadi seperti itu. Ya puji Tuhan, hanya sekedar membuktikan bahwa kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu nyata. Jadi kalau Tuhan mengatakan bicaranya orang gegabah itu, apa untungnya kita memelihara hal-hal yang dapat apa yang tadi dikatakan? Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, terhadap Tuhan? Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan? Mengasihi pertama, melakukan perintahnya, membuktikan kasih kita. Kalau dikatakan mengasihi itu harus ada bukti. Kalau nggak ada buktinya kan tidak bisa. Nah, itu. Dan yang ketiga, berjalan dengan pakaian berkabung. Berjalan dengan pakaian berkabung ini yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Tidak jumawa, tidak jongkak, tidak sombong, ya. Merasa kecil di hadapan Tuhan. Sehingga ini 3 hal ini disangka oleh orang gegabah. Tetapi biarlah ketiga hal ini tidak terjadi atas hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikatakan di dalam ayat 16 tadi, beginilah bicaramu satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Yaitu Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Apa untungnya diperhatikan dan didengarkan Tuhan? Setiap manusia itu setiap hari pasti berdoa. Setiap orang itu pasti berdoa. Nah, begitu indahnya kalau doa-doa kita itu diperhatikan dan didengarkan oleh Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, setelah diperhatikan dan didengarkan Tuhan, maka kita dijadikan orang-orang menjadi milik kesayangannya. Luar biasa. Dan yang ketiga, diangkat sebagai anak yang dikasihi. Jadi di sini Tuhan tidak menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan, sebab orang yang takut akan Tuhan tentunya berbeda dengan orang fasik tadi.
Itu sebabnya di dalam ayat 13 sampai ayat 15-16 itu tidak ada apa yang diperbuat oleh Tuhan tentang kebaikan bagi orang fasik. Tetapi di dalam ayat 16 sampai 18 Tuhan menunjukkan, diperhatikan, didengarkan, kita diangkat menjadi milik kesayangannya, diangkat lagi menjadi anak. Nah, inilah yang harus kita pilih. Disinilah maka hidup kita ini harus berhati-hati supaya kita tahu. Sebab tadi dikatakan nanti akan kelihatan perbedaannya orang fasik dan orang benar. Perbedaannya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah di dalam ayat 18 ini. Jadi kalau saat ini kita rela kehujanan untuk datang beribadah, jangan takut. Nanti ada hadiah tersendiri dari Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan tersendiri yang kita tidak tahu kapan itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi pasti ada bedanya. Itu yang harus kita cermati. Nah, mari kita lihat bagaimana kita akan mencermati orang-orang yang menganggap ibadah itu sia-sia. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ini tentang Musa mengeluarkan bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir ya. Saya singkat saja supaya tidak panjang-panjang. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadamu. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kata-kata ibadah, perbuatan ibadah itu yang menciptakan itu Tuhan. Jadi tujuannya Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ancaman barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk beribadah, Tuhan mengatakan akan membunuh anaknya yang sulung. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen kalau mendengar ini sangat menakutkan. Orang tidak bisa beribadah itu banyak hal. Bisa karena godaan dari luar, bisa karena godaan dari dirinya sendiri. Itu sama saja dengan menghalang-halangi untuk tidak bisa beribadah. Bisa oleh karena kesibukan di luar atau kepentingan-kepentingan di luar sehingga tidak bisa beribadah. Dan yang kedua bisa dari dirinya sendiri, malas dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini yang konsekuensinya. Pada zaman dulu Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya akan membunuh anaknya yang sulung. Nah, pertanyaannya, apakah firman Tuhan ini berlaku pada zamannya Firaun saja atau sampai saat ini? Itu yang harus kita pertanyakan. Sebab firman Tuhan itu mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman Allah itu kekal sampai Tuhan datangnya kedua kali. Jadi firman Tuhan ini tetap berlaku. Bukan hanya berlaku pada saat zaman Firaun, pada saat zaman Musa. Nah, jadi mari sidang jemaat Bukit Sion yang saya kasihi, kita tumbuhkan keimanan kita. Kita jadikan iman kita semakin hari semakin dewasa, supaya mengerti apa sih beribadah itu, apa sih
Tuhan itu supaya tahu. Sebab masih banyak orang yang mengatakan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi menyepelekan ibadah. Itu sebabnya saya tidak henti-hentinya untuk menyemangati, bukan memarahi, menyemangati, mengangkat, mendorong supaya seluruh sidang Jumat Penginjilan itu cinta beribadah pada Tuhan. Sebab ini yang menetapkan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, apakah firman ini masih berlaku sampai sekarang atau sudah tidak berlaku? Tentunya kalau menjadi orang yang bijaksana sudah bisa menjawab sendiri-sendiri. Ya, kita akan lihat siapa anak sulung itu yang diancam oleh Tuhan pada zaman gereja saat ini. Gereja Perjanjian Baru, siapakah anak sulung itu? Yakobus 1:18. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Garis bawah, menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Berarti bukan semua ciptaan Tuhan nanti menjadi anak sulung. Sehingga untuk menjadi anak sulung ini sesuai dengan firman Tuhan ini harus pada tingkat tertentu, level tertentu. Tentunya bukan level rendah. Saya yakin. Ya, supaya kita pada tingkat yang tertentu. Tentunya berbeda dengan orang yang biasa-biasa. Pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Nah, apa untungnya nanti anak sulung tadi? Jadi pada malam ini mari kita berpikir bagaimana aku bisa menempatkan diriku sebagai anak sulung. Nah, tentunya harus tingkat rohani kita, kesehatan rohani kita itu harus di dalam level yang berkembang, level yang bertumbuh. Bukan iman yang macet, bukan iman yang kanak-kanak. Ya. Dalam tingkatan tertentu, jadi ada kategorinya untuk bisa menjadi anak sulung. Sehingga di sini dikatakan itu dikerjakan, dijadikan oleh firman kebenaran. Nah, orang bisa memiliki iman yang kuat, orang bisa memiliki iman yang sehat. Itu kalau orang itu selalu digarap, dikerjakan, didandani oleh firman kebenaran. Tanpa orang mau didandani oleh firman kebenaran, maka iman seorang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena dia akan hidup dengan caranya sendiri, dengan cara kebenaran pikirannya sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengatakan, atas kehendaknya sendiri yang telah menjanjikan kita oleh firman kebenaran. Sehingga untuk menjadi anak sulung itu harus banyak menerima, harus banyak dibenarkan oleh firman kebenaran. Baru bisa menjadi tingkat yang tertentu dan diangkat menjadi anak sulung. Nah, di dalam keadaannya sebagai anak sulung, nanti seperti apa? Kita lihat yang diancam oleh Tuhan tadi, bahwa orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Tuhan, maka anak sulungnya diancam Tuhan akan dibunuh. Saya sebutkan dulu sebagai hak sebagai anak sulung. Ibrani 12
ayat 23. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan itu begini. Jadi siapa namanya yang terdaftar di surga? Anak-anak sulung. Ini yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Kita tingkatkan iman kita bahwa yang namanya terdaftar surga itu adalah anak-anak sulung. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nah, bagaimana jika ada orang Kristen yang imannya tidak sampai ke tingkat tertentu seperti di dalam firman tadi, sehingga akhirnya tidak bisa disebut sebagai anak sulung? Ini kan menakutkan. Nah, mari dalam pelajaran firman ini kita kejar pertumbuhan iman kita. Kita benahi hidup kita sampai kita ini layak disebut sebagai anak sulung. Dan mau terus haus untuk didandani oleh firman kebenaran sehingga bisa menjadi anak sulung. Karena hanya anak sulung di dalam Ibrani 12 ini yang namanya terdaftar di surga. Jadi harus hati-hati. Sehingga yang diancam oleh Tuhan bahwa anak-anak sulung akan dibunuh nanti. Jika nama-nama kita, nama-nama orang yang sudah terdaftar di surga, tetapi tidak mengindahkan ibadah dengan baik, maka haknya sebagai orang yang terdaftar di surga itulah yang dibunuh. Manusianya masih seger, tetapi haknya sebagai orang yang terdaftar di surga itulah di dalam gereja perjanjian baru yang akan dibunuh oleh Tuhan, sehingga tidak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi tidak se-ekstrim zamannya Musa, mati beneran secara fisik. Tetapi di dalam gereja perjanjian baru, haknya, yaitu hak terdaftar dalam kerajaan surga, yang akan diambil oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak menghormati hari-hari ibadah. Jadi kita harus menjadi orang yang semakin hari semakin dewasa. Dan untuk menjadi dewasa itu memang benar. Banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dilepaskan, banyak yang harus dilakukan. Ya, contohnya seperti sekarang tadi ya, hutan-hutan, saya enak di rumah. Tetapi karena kalian cinta ibadah, hutan ini berhenti, kan gitu ya. Itu sebabnya orang yang sudah terbiasa hujan itu biasa di gereja. Tidak ada pengaruh kalau sudah biasa nanti. Biasa. Bok sadar seperti apapun biasa. Saya tidak merasa terganggu. Ya. Kadang-kadang terus yang bawa anduk, ya. Kadang-kadang juga jalan, tapi sini juga bawa anduk. Dibersihkan di gereja kan tidak masalah. Tergantung pengertian iman kita. Maka kalau iman kita sehat, kita harus menjaga hak kita untuk menjadi orang yang sudah namanya terdaftar di dalam kerajaan surga. Jaga itu. Jadi kasih karunia itu jaga, pegang erat. Jangan sampai dibunuh oleh itu. Karena kita tidak setia atau tidak mengindahkan ibadah seperti yang dikatakan Tuhan sebagai orang yang
kurang ajar tadi. Puji Tuhan. Ya. Nah, selesai. Jadi kita baca dalam 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutan, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Di sini yang saya tekankan di dalam ayat 20 bahwa Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati itu menjadi buah yang sulung yang pertama kali untuk membuka, untuk berjalan ke surga. Dan yang kedua, Dia akan membawa, menghidupkan orang-orang yang dikatakan dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 22. Demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Siapa orang yang dalam persekutuan dengan Kristus ini? Ini adalah orang yang menjaga hari-hari ibadah untuk perjumpaannya, persekutuannya dengan Kristus. Itu yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi yang dihidupkan oleh Tuhan dikatakan yaitu orang-orang yang di dalam persekutuan, bukan di luar persekutuan. Dan ayat 20, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung yang pertama, yang kedua, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa orang yang menjadi miliknya? Orang yang menjadi miliknya adalah orang yang takut akan Tuhan di dalam Maleakhi tadi. Itulah yang nanti akan disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam persekutuan di dalam Kristus. Orang-orang yang menjadi miliknya di dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 20, nah ayat 16 sampai 20 tadi, 18 tadi. Jadi kita juga harus berhati-hati. Kita menjaga predikat kita sebagai anak sulung. Kita juga menjaga kondisi hidup kita untuk selalu bersekutu dengan Kristus. Supaya di dalam pengangkatan nanti kita ada di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Nah ini tentunya bisa dimiliki oleh orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan yang disebut di dalam Maleakhi tadi. Nah orang-orang yang takut akan Tuhan itu pasti orang-orang yang setia dan mengasihi kepada Tuhan dengan cara dibuktikan lewat menghormati hari-hari ibadah di antaranya. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat, tidak ada di situ. Siapa sih orang yang menjadi miliknya? Itu Galatia 5 ayat 24. Tidak ada perhatian kalau mau kita bangun. Galatia 5 ayat 24. Siapa yang disebut menjadi miliknya Tuhan? Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi jangan itu yang ditegaskan. Yang harus digarisbawahi ialah kata-kata telah. Ia telah, sudah.
sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah orang-orang yang disebut sebagai milik Kristus Yesus. Jadi firman harus dijawab dengan firman, ayat harus dijawab dengan ayat, supaya tidak salah. Nah, di sini kita harus bisa melihat hidup kita masing-masing. Apa yang belum kita lepaskan? Sebab di sini yang telah, yang sudah menyalibkan, itu berbicara tentang mematikan daging. Bukan dimatikan lidah, tapi mematikan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Ya. Termasuk kalau orang ingin setiap beribadahnya juga mematikan daging karena enak di rumah. Daripada harus duduk di sini, gak boleh ngomong, gak boleh minum kopi, tetapi memuliakan Allah. Menyalibkan, mematikan, menyalibkan itu mematikan, meninggalkan segala hawa nafsu. Hawa nafsu apa yang ada di dalam hidup kita yang belum bisa kita matikan? Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kalau masih ada hal masih belum bisa kita matikan, maka tanda menjadi milik Kristus ini masih menjadi tanda tanya. Sebab jelas di sini kata barang siapa menjadi milik Kristus, jelas. Bukan ayat ini bukan perumpamaan lagi, tetapi satu ketegasan, satu perintah yang tegas, yaitu orang-orang yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Dan itulah nanti yang akan diangkat bersama Kristus sebagai buah sumur. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Jadi orang yang bersekutu dengan dia dikerjakan sampai menjadi milik Kristus, supaya predikat kita sebagai anak sulung yang namanya sudah terdaftar dalam kerajaan surga ini nanti benar-benar bisa terangkat bersama-sama dengan Kristus. Seperti itu. Sehingga tidak ada hal-hal yang menakutkan di dalam keimanan kita. Maka iman kita, hidup kita sebagai orang Kristen jelas surga itu sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semenjak kita hidup. Ya. Inilah kejelasan orang Kristen. Inilah kebahagiaan orang Kristen. Surga sudah diberikan, sudah ditunjukkan. Tinggal kita menjaga, mengerjakan, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga nanti kita benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Ya, firman Tuhan tidak saya perpanjang sebab kita satu dan nanti panjang. Jadi yang penting pada malam hari ini kita mengerti supaya kita dapat mengindahkan hari-hari ibadah, menjadikan predikat kita sebagai anak sulung itu kita jaga, dan kita harus berusaha menjadi miliknya Tuhan supaya predikat kita sebagai anak sulung yang nama kita sudah terdaftar di surga itu telah menjadi nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun pasti tenang. Sebab di luar Tuhan, jauh dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah yang saya undang Bapak Sugeno berdoa untuk firman Tuhan. Jauh lebih semua yang terdengar sekalipun Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang disembah, yang dikenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita henti-hentinya kami mengucapkan rasa syukur kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau yang menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami yang lebih baik. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan, kami belajar dan belajar menyediakan waktu kami untuk senantiasa menyerahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan boleh Engkau bentuk, Engkau perbaiki di dalam sikap kehidupan kami Tuhan, dan boleh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan boleh nyata, karena semangat dan gairah kami tertuju kepadamu Tuhan, untuk senantiasa memperhatikan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau memotivasi kami lewat kebenaran firman-Mu, bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Diberikan satu contoh adalah orang fasik dan orang benar. Orang fasik memiliki sikap lebih mengandalkan keberadaan dunia, mengandalkan kehidupan dirinya sendiri Tuhan. Bahkan orang-orang fasik itu mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Namun Allah nanti akan membinasakan bagi orang-orang yang tidak taat dan tidak hormat terhadap Tuhan. Namun kiranya kami adalah bagian dari orang-orang yang dibenarkan oleh Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang rela. Engkau bentuk, Engkau perbaiki di dalam setiap perjalanan hidup kami. Mungkin Engkau tegur Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, namun kami sanggup untuk memperbaiki kehidupan kami, sehingga Tuhan Engkau tumbuhkan iman kami hari demi hari, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan apabila kami berkenan oleh karena kami belajar berusaha menyucikan kehidupan kami, maka Tuhan akan memberikan satu janji-janji sebagai anak-anak yang sulung, yang akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang benar-benar Tuhan mendorong di dalam satu kehidupan kami, agar kehidupan kami menjadikan satu teladan
dan contoh Tuhan bagaimana Kristus harus hidup di dalam satu kehidupan kami, sehingga orang lain mengenal bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah berupaya untuk Tuhan memberikan satu pelajaran bagi kami sidang Jumat-Mu, supaya kami menjalani hidup ini Tuhan tidak menjalani dengan sembrono, karena Allah yang kita sembah meneladani yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah kami terima. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk Tuhan membangun kehidupan kami secara rohani Tuhan. Terlebih Tuhan, juga kami serahkan hamba-Mu di dalam satu kehidupan hamba-Mu keluarga. Terlebih pada saat-saat ini hamba-Mu juga menanggung Tuhan sedikit daripada apa yang telah Tuhan izinkan lewat anak kami Yohanes. Namun Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu bagi orang benar tidak akan dikecewakan di dalam setiap perbuatan yang baik itu, dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Inilah merupakan satu keyakinan kami bahwa orang benar adalah orang-orang yang diberikan satu perjanjian yang nyata. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hamba-Mu Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupannya Tuhan, seluruh keluarganya, dan inilah merupakan keyakinan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa mengubah Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh dinyatakan sebagai anak-anak sulung Tuhan yang tidak akan tercabut lagi oleh karena kami Tuhan Yesus berpegang teguh atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Kita pujikan satu pujian Bapak Antobai. Dan nanti kita juga doakan Ibu Gembala saat ini masih dirawat di rumah sakit Sawalnya. Dan terus kita doakan Saudara Yohanes supaya sempurna kondisi kesehatan. Saya undang semua berdiri. Kita pujikan Bapak Antobai. Thank
kekasih kami yang berulang tahun hari ini. Engkau telah mengaruniakan perpanjangan umur kepada mereka ya Tuhan. Dan kami percaya ada rencana-rencana indah yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga dalam melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami menyerahkan Ibu Joko dalam tangan. Tuhan kau turunkan berkat dan sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, penyertaan hidupnya, hikmat, marifat kau taruhkan dalam hidupnya sebagai ibu, sebagai istri, dan kau berkati sebagai hamba-Mu yang lain pekerjaan dan kau berkati. Engkau mencukupkan segala sesuatu dibutuhkan, segala pergumulan kehidupannya Engkau akan menolong, Engkau akan melengkapi semuanya. Tuhan berkasih karunia-Mu, Tuhan berkat-Mu dan atas hamba-Mu mulai hari dan sampai selamanya. Keluarga sepenuhnya Kami Kami serahkan Pak Joko Suwarno, Tuhan berkati dan Kau ikat satukan dalam tali kasih-Mu dan suami istri Tuhan. Mereka tertaruhkan hikmat dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, sebagai hamba-Mu dan juga sebagai pekerja. Kami juga serahkan Mas Yusuf bersama calonnya Mbak Tias, dan juga kami serahkan Tuhan buat Yohanes dan Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu buat saudara kami, anak kami, desa menikah dan Tuhan juga berkati. Turunkan berkat kami sejahtera sukacita. Tuhan hikmat Engkau taruhkan dalam depannya, kesehatan Engkau taruhkan Tuhan sebagai anak muda. Engkau berkati Tuhan, Engkau turunkan berkat kekuatan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan yang dihadapinya dan juga berkati Tuhan. Saudara kami segala pekerjaan dan berkati Tuhan, apapun yang dilakukan dan berkati. Terima kasih dan kami serahkan orang tuanya Bapak Purnomo bersama dengan Ibu Yayu terberkati. Engkau cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Demikian juga dengan Tuhan Saudara Yeskiel dan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau turunkan berkat-berkat atas saudara-saudara kami ini Tuhan, karena Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya yang baik ketika Kau berikan perpanjangan umur kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam ibadat kami pada malam ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sawaluyo. Kami serahkan pemulihan kesehatan Saudara Yohanes, demikian pula untuk Ibu Susi ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari pelukkan tangan kuasa-Mu jamaah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biar Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Pembangunan tempat parkir yang masih berlangsung sampai hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus buka jalan lewat pembangunan ini, supaya pembangunan dapat terselesaikan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan Natal dalam tangan-Mu, baik Natal umum, Natal muda maupun Natal sekolah minggu. Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, untuk melengkapi jemaat-Mu di tempat ini, menjadi jemaat yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati Bapak Presiden, Bersama Wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat semua memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, sehingga penularan COVID-19 segera berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan saat ini ya Tuhan untuk seluruh isi dan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan.
perguruan tinggi. Berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggal tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam